Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mensimulasikan. Kita akan mencoba mensimulasikan kegiatan PAS yang akan kita laksanakan besok mulai tanggal 1 Desember. Nah, hari ini saya akan mensimulasikan untuk bagaimana cara melakukan simulasi atau menggunakan CBT untuk kegiatan PAS. Yang pertama, kita masuk ke daftar tes untuk melihat daftar atau jadwal tes yang kita buat. Kemudian kita ke tambah tes untuk membuat jadwalnya. Nah, ini jadwal ini kita akan gunakan untuk simulasi besok. Jadi teman-teman ditulis di sini simulasi 1. Kemudian deskripsinya PAS. Setelah itu tanggalnya kita atur untuk besok tanggal 24 jam 7.30 AM. Kita setting sampai jam 11.50 AM. Atau kalau teman-teman nanti ragu misalkan gagal atau terusnya untuk mencoba bisa disetting sampai misalkan jam 1 PM seperti itu nggak masalah. Kita coba di jam 11.50 AM saja dulu. Karena kita pagi ya. Kemudian kita klik play, kemudian kelasnya yang mau kita ujikan kelas berapa. Misalkan teman-teman mau buat simulasi kelas 7, berarti nanti yang dipilih kelas 7 saja. Mau buat simulasi kelas 8, berarti yang dipilih kelas-kelas 8 saja. Tapi kalau mau misalkan buat simulasi untuk satu sekolah bersama tanpa membedakan kelas 7, 8 atau 9 pun boleh seperti ini. Kemudian kita blok semua kelasnya. Ingat, blok semua kelasnya. Kemudian waktu tesnya kita buat 60 menit. Kemudian poin dasarnya 4.0 karena soal yang akan kita keluarkan adalah 25 soal. Jawaban salah kita abaikan biarkan tetap seperti ini, jawaban kosong kita abaikan tetap seperti ini. Untuk tunjukkan hasil ini opsional. Kalau kita centang berarti teman-teman akan menampilkan hasil yang sudah dikerjakan siswa atau nilai siswa langsung ditampilkan di layar siswa setelah selesai mengerjakan. Jika tidak berarti centangnya dibuang. Kemudian untuk token wajib untuk dicentang. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Jangan lupa, setelah simpan kita masih ada tugas lagi. Kita hanya baru membuat jadwalnya, tetapi belum mengkoneksikan antara jadwal dengan soalnya. Kalau ada yang tanya soalnya apakah sudah ada, soalnya sudah ada di sistem. Soalnya baik simulasi ataupun soal PAS nanti sudah dari kami, tinggal teman-teman tinggal mengkoneksikan. Yang pertama membuat jadwal, setelah itu dikoneksikan dengan soal yang sudah ada. Di sini sudah ada soal simulasi, kemudian jumlah soal kita berarti isikan 25, jumlah jawaban A, B, C, D berarti kita isikan 4, acak soal kita acak jawaban kita acak. Setelah selesai klik tambah soal, maka di bagian sebelah kanan akan muncul simulasi 25 soal, 4 pilihan ganda, acak, jawaban acak ya. Setelah itu kita klik selesai. Nah, setelah klik selesai kita lihat di daftar tes. Di daftar tes akan muncul tadi yang sudah kita buat simulasi 1, nilai maksimalnya 100 jika benar semua. Kemudian waktu mulainya tanggal 24, kemudian jam 7.30, waktu selesainya tanggal 24 jam 11.50. Waktu selesai, waktu mulai dan waktu selesai ini bukan berarti waktu rentang siswa mengerjakan, tapi waktu siswa mengerjakan itu tetap 60 menit. Dihitung dari mana? Dihitung saat siswa memencet tombol mulai kerjakan. Tombol kerjakan dipencet, maka waktu 60 menit akan terhitung mundur. Ini adalah waktu siswa untuk bisa login atau masuk ke dalam sistem selama siswa itu belum mengerjakan. Nah, kemudian di sini ada poinnya, kita bisa cek. Nah, seperti ini ya. Nah, kita langsung saja untuk praktek mengerjakan. Kemudian jangan lupa sebelum simulasi kita keluarkan tokennya terlebih dahulu. Yang kita ujikan kita pilih. Saya tadi sudah buat tambah tes lagi untuk simulasi berikutnya itu simulasi 2. Nah, di simulasi 2 ini kemudian masa aktifnya. Kalau saya sarankan masa aktif token tidak usah terlalu lama, 30 menit atau 1 jam ya. 30 menit atau 1 jam saja. Jadi nanti kalau sudah waktu habis nanti kita beri token lagi seperti kegiatan untuk apa namanya? Seperti kegiatan ANBK ya. Saya beri waktu misalkan 30 menit untuk tokennya. Kita generate maka muncul tokennya di sini. Nah, setelah itu token ini kita sampaikan ke pengawas ruang baik melalui WhatsApp ataupun aplikasi yang teman-teman gunakan untuk berkomunikasi dengan pengawas ya. Kemudian
kita sampaikan tokennya ke pengawas, misalkan nanti mapel akidah akhlak kelas 7 tokennya ini, mapel akidah akhlak kelas 8 tokennya ini, karena nanti tokennya kita buat tiap per mapel atau per sesi ujian. Nah, selanjutnya setelah token muncul, ya, selanjutnya kita menuju ke HP siswa, ya. HP siswanya disiapkan, kemudian buka aplikasi Sambro-nya. Ya, kita buka aplikasi Sambro-nya. Tapi jangan lupa sebelum membuka aplikasi Sambro, HP siswa sudah terkoneksi dengan WiFi yang ada di ruang tersebut. Kalau yang localhost, berarti WiFi siswa harus terkoneksi dengan WiFi yang ada di ruang tersebut. Jika belum terkoneksi, silakan keluar dulu dari aplikasi, kemudian koneksikan dulu dengan aplikasinya. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk yang online berarti HP siswa sudah terkoneksi dengan internet, baik WiFi maupun mungkin menggunakan paket data. Dan jangan lupa teman-teman diingatkan untuk siswa paket datanya dimatikan. Jadi paket datanya dimatikan untuk yang lokal ya. Untuk yang jaringan lokal paket datanya dimatikan agar tidak mengganggu proses jalannya kegiatan PAS. Setelah terkoneksi, ya, kita klik lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah masuk, tadi sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, untuk scan QR code itu digunakan untuk yang localhost, masuk digunakan untuk yang localhost, sedangkan CBT digunakan untuk yang versi hosting atau online. Ya. Versi hosting atau online. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian kita pilih scan QR code untuk yang lokal ya. Kemudian kita scan HP siswa QR code-nya, kita scan QR code-nya. Oke, lanjut. Setelah berhasil scan QR code, maka kita akan masuk ke halaman CBT. Kita masukkan username dan password siswa. Ya, siswanya masukkan username dan password. Setelah berhasil login, maka di situ akan muncul mapel yang akan diujikan. Kemudian siswa klik kerjakan. Siswa klik kerjakan, kemudian berikan token yang tadi sudah kita keluarkan, token yang sudah kita keluarkan tadi, ya. Setelah itu klik kerjakan. Nah, setelah muncul siswa mulai mengerjakan, jangan lupa hati-hati untuk tidak menyentuh area tepi atau berusaha keluar dari aplikasi setelah masuk. Soal selanjutnya misalkan mengerjakan ya. Soal selanjutnya. Nah, saat siswa mengerjakan seperti ini, maka kita sebagai operator atau proktor bisa melihat hasil real time atau waktu real time yang dikerjakan oleh siswa. Jadi kita bisa melihat siswa mengerjakan itu secara real time di sini. Nah, ini tadi ya. Siswanya masih mengerjakan, skor atau nilai sementaranya yaitu masih 8, waktunya berjalan 59 menit. Misalkan saya lanjutkan mengerjakan ya. Soal selanjutnya misalnya seperti ini ya. Saya lanjutkan mengerjakan. Kemudian kita di sini sambil kita refresh ya. Sambil kita refresh. Sambil kita refresh lagi untuk melihat nilainya. Nah, terus seperti itu. Jadi nanti di ke bawah ini akan urut terus. Akan muncul terus daftar siswa yang mengerjakan pada jam itu. Nah, kita juga bisa milih tes apa yang dikerjakan, kelas berapa yang mau kita pantau, seperti itu bisa. Nah, jika terjadi misalkan kita mau mereset siswa atau siswa mau mengerjakan ulang, misalkan karena suatu hal dan siswa harus mengerjakan ulang, maka teman-teman harus menghapus daftar siswa di sini. Tapi pastikan nama tesnya sesuai dengan yang akan kita hapus. Jadi misalkan teman-teman ingin siswa itu mengerjakan ulang karena misalkan ketahuan membuka contekan atau yang lainnya, itu tinggal centang siswanya, kemudian kita pilih hapus. Atau kita mau memaksa menghentikan siswa, kita centang kemudian kita hentikan, seperti itu. Atau mau menambah waktu untuk siswa, kita pilih menu tambah
waktu. Seperti itu ya. Jadi kontrolnya kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana saya sudah mengerjakan, siswa saya sudah mengerjakan, tapi nilainya kurang bagus, kemudian saya ingin siswa itu mengulangi untuk mengikuti tes lagi. Nah, teman-teman tinggal hapus saja, tinggal centang, kemudian hapus nama siswanya, kemudian suruh dia mengulangi mengerjakan lagi seperti itu. Nah, kemudian silakan siswanya mengerjakan. Ini saya percepat ya untuk mengerjakannya. Nah, di soal yang terakhir ya, di soal yang terakhir akan ada menu selesai di bawah. Di soal yang terakhir nanti yang diperhatikan adalah menu selesai di bawah. Soal selanjutnya tidak ada tapi ada menu selesai di bawah. Kita klik selesai maka ada panduan seperti ini, dicentang jangan lupa kemudian selesaikan ujian. Nah, kalau yang berwarna biru seperti ini berarti sudah dikerjakan, kalau yang masih abu-abu berarti belum dikerjakan seperti itu. Misalkan saya selesaikan, selesai ujian. Nah, maka tombol kerjakannya akan hilang setelah siswa selesai mengerjakan. Nah, kalau tadi di hasilnya akan ditunjukkan ke siswa, maka di action ini akan muncul nilai siswanya berapa seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk bagaimana cara mensimulasikan kegiatan PAS menggunakan CBT. Nah, di sini kita bisa refresh lagi dengan klik tombol pilih, atau kita bisa reload ya, maka muncul nilai siswa sekian, seperti itu. Oke, itu untuk bagaimana cara mensimulasikan kegiatan CBT, aplikasi CBT untuk kegiatan PAS. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas, silakan disimak ulang videonya, karena dari video yang sudah share banyak teman-teman yang terlewat, banyak yang ditanyakan ulang padahal di video sudah dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.